Kamu sayang sama aku nggak? Sayang? Ih, beneran, kamu sayang sama aku nggak? Sayang? Kamu sayang sama aku nggak? Ih, nanya mulu kenapa sih? Tahu capek. Lah, kok? Dan sekarang kita udah masuk ke pelajaran yang ke-12 nih teman-teman. Judulnya, Ciuman dan Pemulihan. Yang jadi pertanyaan aku, apa yang Yesus sedang coba lakukan ketika dia memberikan pertanyaan kepada Petrus mengenai kasihnya bagi dia? Gimana perasaan Petrus terhadap pertanyaan yang Yesus kasih kepada dia? Karena kan Yesus tuh kayak gak yakin gitu kan Petrus sayang sama dia. Jadi perasaan Petrus tuh gimana? Hai, welcome back di episode terbaru Cornerstone Connection. Di sini bareng aku, Andrea, dan teman-teman aku. Aku Andreas. Aku Taya. Dan kita di sini akan sama-sama belajar Cornerstone. Nah, betul banget nih teman-teman. Nah, teruntuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, kalian bisa langsung hubungin call center Hope Channel Indonesia, atau bisa juga langsung DM di IG Hope Channel Indonesia. Dan teman-teman, ini gratis. Kalau teman-teman nanti dapat, kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, di Cornerstone ini pastinya bakalan adain quiz berhadiah. Nah, kalian harus nonton dari awal sampai akhir buat dapetin hadiahnya ya. Oke, kira-kira kali ini kita akan belajar apa ya? Oke, jadi kita itu masih di triwulan kuasa terakhir. Dan sekarang kita udah masuk ke pelajaran yang ke-12 nih teman-teman. Judulnya Ciuman dan Pemulihan. Kira-kira apa sih judul dari kita hari ini? Kok ekstrim banget ya? Aku sih belum tahu ya, cuman gimana sih pendapat kalian? Aku juga nggak tahu sih, nggak ada bayangan. Yaudah deh, kalau gitu, kalau misalnya pada nggak tahu, mendingan kita baca aja. Yuk, setuju. Ayo. Untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, kalian bisa baca di kitab Yohanes 21 ayat 3 sampai 8 dan ayat 15 sampai 22. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Lalu mereka berangkat naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Oh, aku ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau masih mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepada untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka.
yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Nah, ternyata di sini cerita mengenai tentang Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yaps, dan lucunya pada waktu itu mereka belum mengenal Yesus. Duh, gimana sih? Aneh banget ya. Masa mereka nggak kenal sama Yesus? Tapi untung aja ada satu murid yang menyadari bahwa itu adalah Yesus. Tapi menurut aku masih ada yang aku belum mengerti sih. Tapi kita lanjut aja langsung ke segmen Professor Corner dengan apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Perawat Psikiatri Amerika, kurangnya rasa memiliki berhubungan dengan kesepian, tekanan emosi, gangguan psikologis, dan masalah kesehatan mental. Itu mereka mencari tahu apakah rasa memiliki benar-benar bisa membantu mencegah depresi pada orang-orang yang memiliki resiko tinggi depresi. Hasilnya menakjubkan, perasaan memiliki membuat perbedaan yang besar. Nah, teman-teman, jangan merasa kesepian karena kamu memiliki Tuhan yang selalu ada untuk kamu. Hai, kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk membimbing kamu, kita semua, mempelajari Alkitab untuk lebih dalam lagi. Dan di segmen kali ini kita sudah hadir bersama dengan Bapak Pendeta Beni Tambunan. Shalom, halo. Shalom, Halo, Pak Pendeta. Pendeta. Sehat-sehat semua ya. Sehat, Pendeta. Tuhan. Puji Tuhan. Oke, Pendeta. Ya. Jadi tadi kita kan udah baca pelajaran ke-12 dengan judul Pemulihan dan Ciuman. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 15 yang berbunyi, "Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, 'Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?' Jawab Petrus kepadanya, 'Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.' Kata Yesus kepadanya, 'Gembalakanlah domba-dombaku.'" Nah, Pendeta, aku masih bingung tentang hubungan dari judul dan juga bacaan kita tadi. Jadi di sini aku mau bertanya, apa sih hubungannya Pak Pendeta? Iya, kita tahu ini kan masa-masa setelah Yesus mati, kemudian dia hilang, atau katakan kuburnya hilang, dia sudah bangkit ya. Dia sudah bangkit, dia kuburnya hilang, mereka pada takut semuanya. Sekarang mereka kembali kepada pekerjaan mereka semula sebagai penjala ikan, sebagai nelayan. Ya, jadi mereka kembali sebagai nelayan dengan pemikiran bahwa ya udahlah, itu masa lalu. Yesus yang tadinya mereka harapkan, Yesus yang begitu ngetop banget pada waktu itu, ya bisa jadi raja gitu, ya mereka mungkin bisa jadi menteri-menterinya. Sekarang mereka sudah hilang semuanya, mereka kembali melakukan pekerjaan sebagai nelayan. Kemudian mereka kan pada waktu nelayan ini mereka sudah lama, sudah biasa sebagai nelayan, mereka sudah lama bekerja pada waktu dalam bacaan kita. Kemudian pada waktu mereka bekerja, kemudian ada suara yang mengatakan, "Ada makanan nggak sih?" Kalau bahasa sekarang ya. "Ada makanan nggak sih?" "Wah, kami udah lama nih ya." Kemudian suruh tebar jala, kemudian ditarik, maka itu banyak ikannya, tapi masih bisa itu jala menahan ikan yang mereka dapat. Nah, pada waktu mereka mengadakan itu, baru mereka rasa bahwa, ini siapa ya? Mereka udah lama mencari ikan, mereka nggak dapat ikan banyak. Kemudian ada suara datang, dan pada waktu itu yang berteriak duluan kan Petrus ya. Dia katakan, "Itu Tuhan," gitu ya. Dan pada saat dia berteriak itu, dia cepat ambil bajunya. Rupanya nggak pakai baju ya. Dia cepat ambil bajunya, dia pakai bajunya, kemudian dia ingin mendekat Yesus. Inilah satu hubungan kalau kita kadang-kala dalam keadaan susah, kemudian dalam keadaan atau kita lagi bengong lah ya. Orang manggil kan kadang-kadang kita nggak dengar ya. Kalaupun kita dengar, kita belum tahu siapa nih orangnya.
Ya. Itu sebabnya pada waktu Yesus memanggil mereka, meminta mereka baru ingat, oh iya itu Tuhan itu ya. Jadi ada hubungan antara murid-murid dengan Yesus yang diingatkan kembali pada waktu peristiwa ini. Gitu. Oke, ternyata luar biasa ya bukti kuasanya Tuhan. Oke, nah pendeta dalam bacaan kita tadi, kan Yesus terus mengulang pertanyaan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang jadi pertanyaan aku, apa yang Yesus sedang coba lakukan ketika dia memberikan pertanyaan kepada Petrus mengenai kasihnya bagi dia? Iya, seringkali kalian udah pada punya pacar belum sih? Atau dengan orang tua, ya kita mengasihi orang tua kita, gitu kan? Mungkin kalau sekarang sehat-sehat, ya oke lah. Tapi pada waktu keadaan kritis, misalnya kita akan kata, Pak, Mak, saya sayang lu sama kamu, gitu kan? Ya, mungkin sekarang karena sehat ya biasa saja gitu, nggak ini. Tapi pada waktu dalam keadaan kita nggak mengharapkan ya. Tapi kalau orang-orang dalam keadaan kritis kemudian datang, kita akan perlu katakan, Mak, saya sayang lu, ayo lawan penyakitnya. Kita biasa begitu kan. Itu kan menandakan bahwa kita punya kasih yang sangat kepada orang tua kita. Apapun kita akan. Nah, pada waktu Yesus bertanya itu sebenarnya prinsip kasih yang Yesus inginkan adalah memang kasih yang tulus. Kamu tulus gak sih kasih? Ya, jangan seperti orang bilang, ya kalau orang-orang muda lah ya. Kalau nanti kalian sudah mulai ininya, gitu, deketin, ya saya sayang sama kamu. Sekarang dengan sini juga sayang sama kamu. Ya sekarang sama yang lain, semua dia sayang gitu. Itu berbeda dengan orang yang memang mengasihi hanya satu, kemudian kasih kita pada orang tua kita, dan kasih yang Yesus inginkan adalah kasih yang memang tulus gitu loh. Memang tulus yang memang total dari Petrus kepada Yesus. Jadi bukan kasih yang hanya ya kalau lu ada duit ya gue sayang sama lo, kalau nggak ada duit abang melayang katanya gitu ya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang gitu kan. Bukan seperti itu. Yang dimintakan adalah memang kasih yang tulus. Jadi sampai Yesus tanya berapa kali, karena jawabannya Petrus masih ya saya sayang gitu. Tapi sayangnya ya kalau kamu jadi raja mungkin ya kalau mau jadi raja ya kita bisa sama-sama. Yesus ingin lebih dalam lagi supaya ditanya sampai akhirnya dia sendiri nyerah. Ya udahlah, saya memang sayang sama kamu dengan setulusnya gitu. Jadi emang Yesus tuh pengen lihat gitu kayak apakah Petrus benar-benar sayang gitu ya sama Yesus, tulus apa enggak. Nah, terus pendeta selanjutnya, gimana perasaan Petrus terhadap pertanyaan yang Yesus kasih kepada dia? Karena kan Yesus tuh kayak gak yakin gitu kan Petrus sayang sama dia. Jadi perasaan Petrus tuh gimana kira-kira Pak Pendeta? Iya, pertama dia kan jawabnya Yesus inginkan satu kasih yang memang tulus, yang memang total ya. Memang total mengasihi, tapi jawaban dia kan hanya sekedar, kalau bahasanya ada philo, ada lain ya bahasanya, tapi yang diinginkan total, tapi kan jawabannya hanya sekedar aja gitu. Sampai ya udahlah lebih tinggi lagi lah. Terakhir baru dia tahu bahwa Yesus inginkan total memang mengasihi dia, ya, baru jawab, iya saya memang sungguh mengasihi kamu gitu. Oke Pak Pendeta. Terima kasih banyak ya Pak Pendeta Beni yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Jadi udah pada ngerti belum nih? Udah dong. Terima kasih Pak Pendeta Beni yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga teman-teman yang nonton di rumah juga bisa mengerti pelajaran kita. Nah, sekarang kita mau ikutin tayangan dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama aku Wycliffe, aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Aku kelas 11. Nama aku Jual. Asal aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta dan aku kelas 12. Nama aku Kezia, aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta kelas 10. Nama saya Gabriel, saya sekolah dari Advent 1 Jakarta, saya kelas 10. Menurut aku enggak, karena menurut Matius 22 ayat 39, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau menurut aku
nggak bisa karena kita nggak bisa mengasihi orang lain, tapi kita belum sayang sama diri kita sendiri. Kalau menurut aku nggak bisa, karena banyak di Alkitab bilang kalau kita kasih dulu sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Enggak bang, karena menurut saya kalau kita mengasihi orang lain tapi diri kita sendiri aja belum kita kasihi gitu bang. Kalau aku nggak diterima, aku akan cari lingkungan lain lagi Mungkin aku berusaha untuk mengganti lingkungan aku dengan lingkungan yang bisa menerima aku. Kalau aku merasa tidak diterima, mungkin awalnya biasa aja, tapi kalau misal emang aku udah mulai merasa gak nyaman, sama mungkin mengganti lingkungan yang baru atau mencari teman baru. Saya akan berubah agar bisa diterima orang lain. Itu aja bang. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, kita udah dengar pendapat dari teman-teman kita nih. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau menurut aku sih, pelajaran kita bagus banget ya, karena kita diajarin untuk mengasihi Yesus tulus dan lebih lagi. Dan aku sih juga setuju sama mereka, karena gak mungkin gak sih kita bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain kalau misalnya kita sendiri gak mengasihi diri kita. Oh iya, tapi ini kan opini mereka dan opini kita ya guys. Kalau kalian ada opini sendiri, boleh aja tulis di kolom komentar ya. Sama sih kalau aku misalkan kalau teman nggak diterima sama teman-teman, mendingan aku cari lingkungan yang baru sih. Setuju sih. Nah, kita udah kasih pendapat nih. How about you guys? Oke teman-teman, seperti yang kita janjiin tadi, kalau kita akan adain kuis berhadiah. Sekarang saatnya kita akan sebutin pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kali Yesus bertanya kepada Petrus? Sekali lagi, berapa kali Yesus bertanya kepada Petrus? Untuk cara menjawabnya gampang banget, kalian tinggal reply story Instagram dari Hope Channel Indonesia dengan format #cornerstone12, lalu sertakan jawabannya. Jadi misalkan jawabannya adalah 5, maka ketik aja #cornerstone125. Untuk pemenangnya cek di IG Story Hope Channel Indonesia ya. Oke, jadi kita udah tiba pada akhir pelajaran, dan waktu ini kita persilakan kepada pendeta untuk memberikan kesimpulan singkat untuk kita. Baik, kesimpulan pelajaran kita yang ke-12 mengenai ciuman dan juga pelajaran yang diberikan dalam pelajaran kita, bahwa Yesus ingin sebenarnya punya hubungan yang dekat dengan murid-muridnya. Yesus masih mengingat murid-muridnya, Yesus masih sayang dengan murid-muridnya, walaupun murid-murid sudah mulai melupakan, ya. Tapi pada waktu mereka mengingat bahwa itu adalah Yesus, maka mereka pun mulai mengingat apa yang Yesus lakukan dan mereka pun senang boleh berkumpul bersama-sama. Jadi pelajaran kita memberikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang enak kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan tentunya hubungan kita dengan Tuhan itu juga akan punya pengaruh dengan hubungan kita kepada sesama. Tentunya tidak mungkin kita hubungan pada sesama kita tidak enak, kemudian hubungan dengan Tuhan enak. Enggak. Biasanya hubungan kita dengan Tuhan baik, maka kita juga dengan sesama akan punya hubungan dengan baik. Dan kita juga akan mencari teman-teman yang memang punya hubungan yang bisa baik juga kepada kita. Pelajaran kita mengingatkan kepada kita bahwa jangan pernah tinggalkan kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan tetap mencari kita, Tuhan tetap ingin kita mempunyai hubungan dengan Dia, Tuhan tetap memberikan apapun yang kita bisa inginkan agar Dia bisa berikan, dan itu dibuktikan dalam pelajaran kita pada saat ini. Apapun, termasuk murid-murid yang sudah tidak dapat lagi ikan, Tuhan bisa kasih, makan pagi mereka bisa makan dengan baik, ya, mereka bersuka, mereka senang. Jadi jangan pernah tinggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin pendeta. Nah, sekarang kami meminta pendeta untuk mendoakan kami semua dan juga buat teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga,
Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan mengingatkan kembali kepada kami melalui pelajaran kami pada saat ini. Kami terima kasih atas pelajaran yang kami dapatkan yang mengajak kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, bahwa Tuhan begitu menginginkan agar kami selalu berhubungan dengan Engkau. Biarlah masing-masing kami mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau, dan ingatkan kami, ajar-ajari kami, agar kami selalu mempunyai hubungan dengan Engkau melalui membaca firman Tuhan, membaca pelajaran sekolah sahabat kami, atau hal-hal lain yang kami lakukan dengan baik. Tuhan memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, memberkati dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan, dalam segala usaha yang mereka lakukan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, oke teman-teman, sekian pelajaran kita pada pekan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah setia menonton dari awal hingga akhir, dan juga terima kasih banyak kepada Pak Pendeta yang udah menjadi narasumber kami. Terima kasih. Dan untuk teman-teman dan kita juga yang ada di sini, semangat terus dalam mempelajari firman Tuhan. Dengan mempelajari firman Tuhan, kita akan menemukan pelajaran-pelajaran yang akan membuat kita takjub akan kuasanya. See you teman-teman Hub Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.